Shalom teman-teman, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Teman-teman, saya jemput untuk berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinlah ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, cinta Tuhan Yesus, cinta sesama, cinta bangsa dan negara Indonesia. Shalom. Shalom adik-adik, hari ini kita berkumpul bersuka cita karena kasih Tuhan yang luar biasa dan yang terbaik buat kehidupan kita. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Luar biasa? Sekali lagi Encik Melda belum dengar. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kemuliaan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, sahabat yang terbaik bagi kita. Dia selalu mendukung kita, menguatkan kita. Untuk itu sesama teman kita harus saling mendukung dan menguatkan. Kita angkat pujian, hello hello kawanku semua. Semua masih tetap berdiri ya? Iya, ayo semua yang semangat. Hari Minggu harinya Tuhan yo. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Semuanya sambil senyum. Hello hello kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Asik. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan siapa? Tinggikan namanya. Asik, amin. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Sambil semangat ya, tepuk tangannya di rumah dong. Iya, hello hello kawanku semua. Hello hello kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Iya benar. Kita berdoa bersama. Asik. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan siapa? Tinggikan namanya. Ya, kita belajar apa di sekolah minggu? Belajar firman Tuhan. Oke. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Saling mendoakan keluarga Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, walaupun kita secara ibadahnya secara online, tetapi kita harus saling menguatkan, saling mendoakan. Karena di saat-saat ini kita melewati pandemi virus corona, kita harus saling mendukung. Jangan kita lupa bahwa kita punya teman di sekeliling kita. Ya, kita angkat pujian berikutnya, kita akan menyanyi
Kau temanku, ku temanmu. Jangan duduk ya, semua masih berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Yang semangat, sambil senyum ya. Hari ini hari Tuhan loh, ibadah sekolah minggu. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama. Asik. Seperti mentega. Dengan apa? Dengan roti. Oke, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana. Dengan apa? Dengan baju. Oke, ku akan selalu mendorong. Ku akan selalu mendukungmu. Menumu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu melukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega. Asik, pasangannya dengan roti. Seperti apa lagi? Seperti celana. Dengan apa? Dengan asik. Benar, tepuk tangan semuanya. Iya, sesama teman kita harus mendukung, kita harus menguatkan, kita harus selalu mendorong untuk yang terbaik, apalagi melewati hari-hari ini ya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hebat, sahabat yang terbaik, sahabat yang harus kita ambil contoh. Dan dia sahabat walaupun adik mengecewakannya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Siapa tahu? Siapa namanya? Ada yang tahu? Kedengaran? Siapa namanya? Sahabat loh yang paling setia. Biar adik-adik tidak pernah berdoa, tapi ketika ulangan adik-adik berdoa. Tetapi Tuhan selalu menolong. Siapa namanya? Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat adik-adik di rumah. Adalah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Masih berdiri loh, jangan duduk ya. Dilihat loh kamerawannya, Ci. Kalau tidak duduk, semuanya berdiri. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia. Oh ya, siapa ya? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Ah, masa sih Enci? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Aduh, siapa ya namanya Enci? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Asik. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa ya Enci? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, sekali lagi kita angkat pujian ya. Semuanya yang semangat ya, jangan duduk. Hari ini hari sekolah minggu. Kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Asik. Dia pernah dia tinggalkan diriku. Ah, masa sih Enci? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa Enci? Namanya Yesus. Amin, namanya Yesus. Namanya Yesus. Asik. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa yang di rumah tahu enggak? Namanya Yesus. Ah, mantap. Namanya Yesus. Asik, kedengaran yang di rumah nyanyinya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Asik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, di pandemi COVID ini kita harus saling menguatkan, kita harus saling menolong dan harus saling
melindungi. Ya, kita akan masuk dalam cerita. Cerita ini akan diambil dalam pembacaan 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Perjanjian apa 1 Samuel? Perjanjian baru. Perjanjian apa? Perjanjian lama. 1 Samuel pasal 20 ayat yang pertama sampai ke 17. Ya, kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Hai kawan, tahukah kamu? Pegang ya Alkitab yang di rumah ya, harus pegang Alkitab ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Buku apa Anji? Buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Mana Alkitabnya yang di rumah? Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, asik, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Yang lain belum ambil buku, cepat ambil Alkitabnya. Kita pujian 1 kali lagi. Ambil Alkitabnya, ayo. Hai kawan, tahukah kamu apa Anji? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan. Buku apa Anji? Buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah nama. Oh iya, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, adik-adik sudah pegang Alkitabnya di rumah? Kalau belum, cepat ambil Alkitabnya. Yang tahu membaca, yang masih TKA, ambil Alkitabnya seperti Encik Melda. Ya, kita akan membaca Alkitab yang terambil tadi dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 17. Tapi sebelumnya kita berdoa. Semuanya tutup mata yang di rumah karena kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bertemu kembali di ibadah sekolah minggu walaupun hanya lewat online. Tuhan menolong kami untuk kami memahami firman Tuhan yang akan disampaikan dan akan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, kita akan membaca Alkitab. Semuanya buka Alkitabnya. Sudah buka? Encik Melda tanya dulu. Alkitabnya kalau sudah ketemu, kita buka dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-20. 20 itu angka 2 dan 0. Ayatnya yang pertama sampai dengan ke-17 ya. Ya, adik-adik boleh duduk, kita akan membaca Alkitab ini. Yang tahu membaca ikut ya yang di rumah ya, yang tahu membaca. Encik Melda akan membaca Alkitab yang terambil dalam 1 Samuel. Perjanjian apa Samuel? Apa? Perjanjian baru. Oh lala baby. Perjanjian apa? Iya, perjanjian lama. 1 Samuel pasalnya yang ke-20
ayat 1 sampai dengan 17, firman Tuhan berkata, perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayon dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kau perbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhilah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Ayat 3. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian tunjukkanlah setiamu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengingat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu, sebab jika ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahku menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Mari keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masalah aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukan kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu
terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya, adik-adik sudah membaca Alkitab tadi ya, sudah tahu? Ya, semuanya tadi pembacaan kita berapa pasal? Berapa ayat semuanya? Ya, 20. 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Kita sudah mendengarkan cerita tadi di situ dalam pembacaan Alkitab, tapi sebelum Encik bercerita semua duduk tenang di rumah ya. Ya, duduk tenang di rumah. Sebelum Encik mau bercerita, Encik mau tanya, siapa punya sahabat di sekolah? Waktu sebelum Covid, sebelum adik-adik diliburkan karena virus. Siapa yang punya sahabat? Angkat tangan. Angkat tangannya yang manis. Iya, tentu punya sahabat. Sekali lagi Encik tanya, waktu kita sebelum Covid, sebelum sekolah minggu juga diliburkan, siapa punya sahabat di sekolah minggu? Siapa? Ayo angkat tangannya. Iya, adik-adik rindu tidak sahabatnya? Oh, rindu sekali. Apalagi Encik Melda dan Encik yang lain rindu sekali kepada adik-adik sekolah minggu untuk kita berkumpul kembali. Ya, adik-adik dalam cerita tadi kita mempunyai 2 tokoh, yaitu Daud dan Yonatan. Ya, sekarang Encik mau tanya, adik-adik punya sahabat di sekolah siapa namanya? Coba sebut dulu. Namanya siapa? Oh ya, ada namanya Keisha. Siapa lagi namanya? Oh, ada namanya Noel. Ada lagi siapa namanya? Siapa lagi sahabat yang di sekolah? Kalau di sekolah minggu siapa sahabatnya? Coba Encik Melda mau dengar. Siapa sahabatnya? Oh, ada Deva juga sahabatnya. Ada siapa lagi? Oh, ada Amel. Ya, di sekolah minggu juga kalian tentu punya sahabat. Begitu juga Daud dan Yonatan. Daud waktu dia mengalahkan Goliat, tahu Goliat yang badannya besar, yang tinggi, ya, dikalahkan oleh Daud. Daud semakin disenang oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya, dia disenang. Dia dibawa ke istana oleh Raja Saul. Dia masuk di istana. Bunyilah trompet menyambut Daud masuk di istana. Sesampai dia masuk di istana, dia bertemu dengan Yonatan. Ya, siapa yang di rumah namanya Yonatan? Ya, bukan Yonatan yang itu. Ya, jadi dia bertemu dengan Yonatan, yang ternyata Yonatan ini temannya adalah anak dari Raja Saul. Mereka bersahabat akrab. Selalu kemana mereka saling menyayangi. Mereka selalu makan bersama, pergi berperang melawan musuh bersama. Pokoknya mereka selalu bersama. Jika Daud sedang sedih, Yonatan hibur-hibur dia. Dia menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Begitu juga jika Daud sedang sedih, Yonatan datang menghibur. Mereka saling mendukung. Seperti pujian kita tadi, kita harus saling mendukung, kita harus saling menguatkan, ya. Ya. Jadi mereka selalu bersama. Tapi adik-adik, ternyata Raja Saul sudah mulai gelisah hatinya, mondar-mandir. Apa yang dipikirkan Raja Saul? Dia takut ternyata ini Daud sudah semakin senang oleh rakyatnya. Aduh, kalau Daud semakin disenang oleh rakyatnya, nanti bisa-bisa dia besok jadi raja. Aduh, mulai dari situ Saul sudah tidak senang dengan Daud.
Saul sudah mulai menghindar dari Daud. Tiap kali ada Daud datang, Saul lewat sini, tidak mau ketemu dengan Daud. Ya, adik-adik, tadi Enci tanya dulu, anaknya Raja Saul tadi siapa namanya? Belum dapat dengar. Anaknya Raja Saul tadi siapa namanya? Iya betul. Siapa tadi yang bilang? Jonathan. Iya, the best. Jonathan, anaknya Raja Saul tadi namanya Jonathan. Walaupun dia tahu ayahnya sudah tidak mulai senang kepada Daud, tetapi Jonathan tetap mengasihi Daud. Jonathan tetap mengasihi ayahnya. Dia tidak pernah marah ayahnya. Ayah, jangan marah-marah, itu Daud, itu saya punya teman. Tidak, tetap dia mengasihi ayahnya, dia mengasihi juga Daud. Dan hari terus berganti, habis pagi, siang, sore, malam, Raja Saul sudah mulai tidak mau ketemu dengan Daud. Akhirnya Daud pikir-pikir dulu. Aduh, kalau raja sudah tidak mau dengan saya sudah mau pergi jauh dari istana ini. Daripada nanti saya merasa tidak enak. Aduh, pikir-pikir lagi. Pergi tidak. Dia berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Terakhir dia memutuskan, saya pergi saja. Saya pergi ke istana, keluar dari istana. Iya, jadi dia panggil temannya tadi, sahabatnya tadi. Siapa tadi sahabatnya Daud? Anaknya Raja Saul, siapa? Aduh, siapa tadi? Enci tidak dengar lagi. Siapa namanya? Iya betul, Jonathan. Dia panggil, Jonathan. Daud. Halo Daud. Datanglah. Jonathan, ayahmu itu sudah tidak suka sama saya. Saya sudah mulai rasa tidak nyaman tinggal di istana. Jonathan, bagaimana kalau saya pergi dulu dari istana ini supaya ayahmu tidak galau. Artinya ayahmu tidak tambah stres, nanti tidak bisa tidur karena selalu lihat saya punya muka hari-hari ketemu. Bagaimana Jonathan? Jonathan bilang, Daud, kamu pergi keluar dari istana, jadi kita sudah tidak bisa berperang bersama, kita tidak bisa bermain bersama. Jadi Daud bilang, Jonathan, walaupun kita berpisah, saya berada di luar istana, Daud berada di luar istana, Jonathan berada di dalam istana, tetapi kita harus saling menyayangi, kita harus saling baku-baku sayang, kita harus saling menguatkan, terutama kita harus saling mendoakan. Seperti kita saat ini, walaupun adik-adik sudah berapa bulan, dari bulan terakhir kita bertatap muka di sekolah minggu, bulan Februari kalau tidak salah, Maret kita sudah diliburkan bersama sekolah juga. Aduh, sudah lama ya, Enci sudah kangen muka-muka adik-adik sekolah minggu yang imut-imut dan lucu-lucu. Tetapi walaupun adik-adik ada di rumah, Enci ada di rumah, Bapak Ibu pendeta ada di rumah, tetapi kita harus saling mendoakan, kita harus saling menguatkan supaya kita kuat bersama Tuhan melewati badai-badai ini. Mudah-mudahan Natal nanti di bulan Desember kita bertemu kembali. Makanya adik-adik harus tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan ya. Ya, ketika Daud menyampaikan hal itu kepada Jonathan, Jonathan bilang, aduh sedih, tetapi itu adalah keputusan Daud. Terpaksa pergilah Daud keluar dari istana. Tetapi mereka berjanji Daud dan Yonatan, Daud, walaupun saya berada di istana, Daud berada di luar istana, walaupun adik-adik berada di rumah, enci-enci ada di rumah, Bapak Ibu pendeta ada juga di dalam gereja sini, tetapi mari kita saling mendoakan, mari kita saling menguatkan. Orang harus saling menyayangi, baku-baku sayang ya, supaya
kita semua bisa melewati ini semua. Kalau sakit, kirim kabar ya. Kalau dulu sakit, kalau Daud berada di luar istana dia sakit, ada pengawalnya yang masuk ke istana menemui Jonatan. Jonatan, Daud sakit. Nah, Jonatan keluar istana pergi menemui Daud. Tetapi ketika adik sakit di rumah, sekarang semakin canggih, ada HP, bisa ditelepon. Enci, saya sakit, tolong didoakan. Bapak pendeta, ibu pendeta, saya hari ini berulang tahun. Saya bersyukur pada saat COVID ini saya masih sehat. Tolong didoakan. Bisa lewat telepon, malah bisa video call. Tidak perlu lagi diutus-utus seperti Jonatan dan Daud. Tetapi mereka berjahuan, tetap mereka bersyukur. Mereka selalu mengandalkan siapa? Jonatan, Daud dalam berkawan, berteman, saling menguatkan, saling menyayangi, selalu mengandalkan siapa? Aduh, tidak kedengaran lagi Enci dengar. Selalu mengandalkan siapa? Iya, pintar sekali. Terbaik memang anak-anak Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik sering mengecewakan dia, tetapi Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik. Walaupun adik-adik jarang berdoa, astaga, jarang berdoa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Jadi mulai sekarang, sebentar sebelum makan berdoa, bersyukur. Terutama sebelum tidur, bangun pagi, bersyukur. Seperti Daud dan Yonatan dalam persahabatan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jadi mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam persahabatan mereka, sehingga persahabatan mereka terus menjadi langgeng. Begitu juga kita semua dalam melewati hari-hari pandemi COVID ini, virus yang datang entah dari mana. Gara-gara virus kita tidak bisa bertemu. Untuk itu mari kita berdoa, semoga pemerintah, kita semua boleh melewati virus ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, sebelum Enci mengakhiri cerita ini, Enci Melda mau bertanya. Tadi pembacaan kita terdapat dalam perjanjian baru. Salah. Perjanjian lama. Ya betul. 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Di situ ada 2 orang yang saling bersahabat. Siapa namanya? Ya, Jonatan dan Daud. Siapa ayah dari Jonatan? Iya, pintar sekali. Saul. Ternyata adik-adik biar di rumah mereka tetap mengingat firman Tuhan. Ya, ayah dari Jonatan adalah Saul. Oke, jadi jangan lupa di dalam bersahabat kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Iya, amin. Iya, demikianlah cerita kita pada hari Minggu ini. Cerita tentang sahabat yang saling menguatkan dan saling menolong. Untuk itu firman yang sudah kita dengar, jangan kita cuma masuk sebelah sini, keluar sebelah sini. Tapi firman yang kita dengar, kita tanam di dalam hati kita, dan usahakan firman itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan adik-adik di keluarga. Terutama kepada mama, kalau suruh jangan marah-marah ya. Apalagi yang suka cemburu-cemburu. Aduh, sedih Enci kalau ada yang disuruh mama, disuruh Noel cuci piring 5 menit lagi mama. Iya. Jadi firman itu kita dengar, kita simpan dalam hati, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya berbuah. Kita harus berbuah lebat. Ya, kita akan angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
Tanam di mana? hatiku. Iya, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Enci Hasna. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Semua berdoa dengan manis ya. Tidak ada berdoa bermain, buka mata, kore teman, ada teman di samping, kore-kore. Jadi kalau adik-adik yang berdoa harus duduk manis-manis, lipat tangan, tutup mata. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah bersama-sama kami dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari, pertumbuhan kami dalam belajar di rumah, karena selama ini kami tidak sekolah karena ada COVID. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama-sama kami anak-anak-Mu di dalam menjalani kehidupan ini sehari-hari. Belajar di rumah, Engkau beri kepintaran pada anak-anak kami, beri hikmat kebijaksanaan agar mereka belajar dengan baik dan benar, dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka cita-citakan ke depan terwujud kiranya. Beri sehat, beri kuat semua adik-adik kami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jauhkan dari sakit, bahkan segala macam cobaan, Tuhan jauhkan dari mereka. Mungkin ada teman-teman kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka melalui obat-obatan, makanan dan minuman. Dan kami berdoa kedua orang tua mereka, di mana saja mereka berada, anak-anak kami, Tuhan tolong kedua orang tua, oma opa, kakak adik, bahkan keluarga di rumah kami masing-masing. Biar mereka tetap sehat, kuat, menjalani kehidupan ini. Segala berkat Tuhan berikan melalui usaha kerja papa mama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa keadaan COVID saat ini biar melalui pemerintah kami, melalui bangsa dan negara, TNI Polri boleh mengatasi COVID ini. Kami percaya Tuhan bebaskan kami dari sakit penyakit COVID ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kelanjutan sekolah minggu online ini setiap minggu dilaksanakan. Biar Tuhan berkati pengurus sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih, kami berdoa Kakak Michael, Aldi yang sudah membantu sekolah minggu selama ini. Dalam masa muda mereka gunakan untuk melayani Engkau. Biar Tuhan akan memberkati kedua kekasih kami dalam perjalanan masa muda mereka. Apa yang mereka gumuli Tuhan jawab kiranya. Bahkan keluarga mereka, orang tua mereka, Tuhan berkati kiranya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Enci Merda yang sudah leader bersama Enci Olpin, bahkan Ana Noel, Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari Minggu ini. Tapi jangan bersedih, kita akan bertemu pada minggu depan. Ya, kita akan bertemu dalam jam yang sama ya. Untuk itu sebelum kita mengakhiri seluruh ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, sekali lagi Enci ingatkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Jangan lupa makan 4 sehat, 5 sempurna supaya imunitas tubuh adik-adik tetap kuat, dan jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan. Keluar rumah memakai apa? Masker. Kalau tidak usah keluar rumah, di rumah coba nonton-nonton, tak usah coba jalan-jalan, di rumah saja supaya COVID ini cepat berlalu dan kita semua cepat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara tatap muka. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat pujian Selesailah Sekolah Minggu. Semuanya berdiri ya, yang di rumah ya, semuanya berdiri, kita angkat pujian ini. Selesailah
sekolah minggu. Sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Sekali lagi pujiannya. Selesailah sekolah minggu.